Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Teknik Mesin dengan saya Muhammad Adha Febrian. Saya Muhammad Nazri Aditya. Saya Maulana Agusti. Saya Pramsyah Putra Halamuan. Ingin menjabarkan video tentang kita mewawancarai beberapa narasumber. Berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Adha Febrian. Di sini kita ada dengan salah satu narasumber kita dengan Bapak siapa, Pak? Agus Awalus Soim. Ya, dengan Bapak Agus, di sini kita akan bertanya sedikit mengenai integrasi. Oke. Menurut Bapak, Pak, apa sih integrasi itu? Integrasi, kalau terminologi kata integrasi ya penyatuan. Kalau integrasi aja ya, pertanyaannya kan integrasi ya, penyatuan, pengumpulan dari sesuatu yang berbeda disatukan, ya itu integrasi. Itu artinya integrasi. Terus apa yang terjadi nih Pak kalau misalkan kita sebagai suatu bangsa Indonesia itu tidak berintegrasi gitu masyarakatnya? Nah, kalau dalam konteks kebangsaan, integrasi itu adalah penyatuan dari berbagai unsur, berbagai karakter dan budaya, juga berbagai suku. Nah, itu disatukan. Nah, sebagai sebuah bangsa, Indonesia ini kan kebangsaan yang heterogen, yang berbeda-beda, ya kan. Nah, kalau nggak terjadi penyatuan kan akan mudah, karena sudah bersepakat untuk bangun negara dalam satu payung kenusantaraan ya. Dan Nusantara itu menjadi sebuah bangsa, makanya ada namanya wawasan Nusantara itu. Kalau nggak ada integrasi ya akan tercerai-berai, mudah dimasukin unsur lain, karena budaya itu, penyatuan budaya itu menjadi satu ketahanan nasional. Tuh. Jadi tidak mudah dipengaruhi orang lain. Kalau bersatu kan kita nggak mudah dipecah belah kan, nggak mudah dibilang karena perbedaan itu menjadi unsur penguat justru. Karena orang Indonesia kan disatukan dalam tadi kenusantaraan, makanya ada namanya wawasan kenusantaraan. Sebagai apa? Sebagai bangsa yang disatukan dari Sabang sampai Merauke, dari mana? Pulau Rote ya. Iya, Pulau Rote. Sampai dari timur ke barat mana? Rote dari ini nih daerah Garut itu, Pangandaran itu sampai ujung Pangandaran itu. Cisompet itu sampai ke Pulau Rote itu di daerah NTT itu sana. Ya, jadi berhubungan dengan bangsa Indonesia yang heterogen nih Pak. Menurut Bapak apa sih yang menjadikan identitas nasional kita itu sebagai suatu bangsa Indonesia itu? Ya, identitas nasional itu kan ya suku-suku itu tadi. Suku-suku, budaya-budaya, terus kebiasaan-kebiasaan, terus cara berbahasa, berbicara, itu identitas nasional. Dan kalau kita punya perbedaan bahasa, perbedaan termasuk seninya ya, nah itu identitas nasional. Nah, kalau itu tidak ada ya akan mudah berpengaruh pada ketahanan nasional, sekali lagi berpengaruh pada ketahanan budaya, berpengaruh pada mentalitas dan rusaknya generasi. Karena kita nggak punya identitas. Contoh, adanya K-pop. Ya, sebenarnya K-pop sebagai sebuah budaya asing dan tahu nggak ada masalah. Tapi kalau K-pop menjadi influence, mempengaruhi kita dan kita lupa dengan identitas kebangsaan, repot. Makanya setiap daerah itu punya budaya masing-masing yang harus tetap dijaga dan digaungkan. Mulai dari, kalau kita di Jabodetabek ini kan Sunda, Betawi, Jawa ya, termasuk wilayah Lampung, Palembang, Batak gitu kan. Itu karakter masyarakat di sini ya. Tentunya dengan suku-suku yang lain. Nah, di sini ini kan sering kan ada pertemuan warga-warga daerah dari mana saja, persatuan masyarakat mana, Minang, masyarakat perantau. Nah, itu mereka ngumpulkan kadang tampil dengan budaya. Nah, itu ketahanan nasional. Jadi kalau nggak ada identitas nasional,
ya repot karena identitas itu kan wujud dari karakter sebuah bangsa. Gitu. Berarti dengan bangsa yang terbuka itu, kalau misalkan kita nggak bisa memilih dengan baik, bisa jadi identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia itu bakalan hilang, tergantikan sama identitas bangsa asing. Ya faktor diferensiasi, faktor pembeda sebuah bangsa itu ya budayanya. Faktor penguat sebuah bangsa itu ya budayanya. Jadi kalau kita ngomongin orang Jawa, ya mereka harus bersatu secara kejawaannya. Ngomongin orang Sunda, mereka harus punya karakter secara kesundaan. Ngomongin orang Betawi, dia punya karakter secara kebetawian. Dari Sanda Jawa Betawi itu mereka disatukan oleh apa? Oleh sebuah bangsa yang namanya Indonesia dalam berbangsa, berbahasa, dan bernegara. Atau berbangsa, bernegara, dan bersatu nusa. Ya, satu kumpulan dari beberapa gugusan pulau gitu kan. Tapi kita disatukan secara kenusantaraan apa? Senasib, misalkan. Perasaan senasib pernah terjajah. Terus karakter suku sub Mongoloid ya mungkin. Nah, itu kan ada Mongoloid, ada yang Melanosoid ya, orang timur ya. Ras Melanosoid. Kalau kita tadi kan lebih ke Mongoloid ya, ada irisan sub Mongoloid ya. Terus juga ya kedekatan rumpun Melayu ya mungkin. Itu ya, ada sisi bangsa kita ini kan ada unsur namanya kayak era Majapahit, era Sriwijaya gitu kan, sampai kerajaan Ratu Sima dulu ya di daerah Kediri Doha sana. Juga situs ya, ada situs Gunung Padang. Nah, situs Gunung Padang itu bisa jadi menjadi pembuktian bahwa kita ini bangsa yang punya peradaban yang lebih tua. Nah, itu contoh di Cianjur sana ya, ada situs Gunung Padang. Kalian juga bisa lihat itu di sana. Itu menarik kalau kita mau naik gunung di sana. Jadi membuktikan bahwa transformasi atau regenerasi atau keberlangsungan bangsa ini sudah lama. Peradaban bangsa ini sudah ada, sudah berbudaya sebelumnya. Itu bukti di Gunung Padang itu. Belum situs-situs candi ataupun kuil-kuil yang lain. Candi ya, candi. Walaupun ditarik dari secara keyakinan ya, masjid-masjid tua pun juga banyak. Masjid-masjid tinggalan tua itu. Ornamen, makanya ornamen masjid itu perlu dipertahankan. Kayunya ya, atau terus relief ya, kalau ada tulisan-tulisannya, terus apa lagi, manik-manik atau variasi yang ada itu penting. Makanya terbuat dari kayu yang sambungannya tidak pakai paku, nah itu sebuah cipta karsa dan rasa gitu. Nah itu bangsa Indonesia itu ya, karena semangatnya kan identitas dan integrasi tadi. Mungkin itu aja. Terima kasih buat Bapak Agus juga. Kita ke narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pramsyah Putra Halomuan, mahasiswa Teknik Mesin Jakarta Global University dari kelompok 4 Pancasila Education. Saya saat ini sedang menjalani tugas wawancara. Boleh tahu Mas, boleh perkenalan diri Mas? Nama saya Rendra Pratama Putra. Saya mahasiswa di Universitas Pancasila semester 6 jurusan manajemen. Wah, bisa manajemen. Mas, kalau boleh tahu Mas kegiatannya dan sebagai apa Mas di wilayah ini Mas? Sekarang kegiatan saya lagi menyusun seminar proposal. Saya di sini sebagai Ketua Karang Taruna RT 3 Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Wah, senang Mas bisa bertemu dengan Mas sebagai ketua nih di wilayah setempat. Semoga lancar Mas skripsinya. Untuk sekarang Mas, kita lanjut aja Mas ke pertanyaan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bisa langsung dijawab mungkin Mas? Oke, yang pertama soal identitas nasional ya. Identitas nasional sendiri. Indonesia itu kan negara yang super ragam. Banyak pulaunya, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Jadi identitas nasional ini sangat penting buat negara kita, ya anggap aja sebagai label atau ciri khas sebagai pembeda dari negara lain. Nah, ibaratnya tuh sebagai nama atau kepribadian kita lah, agar kita itu dikenal
dan diakui oleh negara luar sebagai negara yang merdeka tentunya. Nah, kalau identitas nasional sendiri itu tidak ada, hal yang bisa berakibat fatal itu kita bakalan kehilangan arah. Terus juga dalam persatuan itu bakalan susah karena tidak ada pegangan yang sama. Untuk yang kedua, jadi apa sih integritas itu? Integritas itu adalah persatuan lebih tepatnya. Jadi kalau Indonesia sendiri itu tidak memiliki integritas, itu sangat berbahaya ya, karena bisa terjadi kerusuhan, terjadi konflik daerah antar suku, dan yang lebih parahnya juga tuh bisa terjadi separatis atau gerakan mengeluarkan diri dari Indonesia. Terus kurangnya integritas juga sangat berbahaya, terlebih sangat merugikan bagi rakyat itu sendiri karena bisa menurunkan ekonomi negara juga. Integritas kan bisa membangkitkan atau menghidupkan elemen-elemen yang ada di masyarakat untuk saling bekerja sama dan hidup rukun walaupun berbeda-beda nih. Dan yang terakhir, kalau Indonesia sendiri tidak punya integritas itu gimana? Jadi yang terjadi pasti kekacauan dan kerusuhan. Terus ada konflik-konflik daerah, terus ada konflik agama, ras, dan perebutan yang lainnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas atas tanggapan Anda sebagai ketua remaja dan sebagai mahasiswa juga. Dari tanya tentang integritas dan identitas nasional, mungkin itu tanggapan dari Mas Rehandra sebagai mahasiswa dan ketua remaja di lingkungan RW 18 Kecamatan Kota Mas Kota Depok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azril Aditya. Saya ingin mewawancarai Bapak nih. Nah, perkenalkan diri dulu Pak. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa nih? Ya, terima kasih. Saya nama Taufik Hidayat. Pekerjaan Bapak Pekerjaan apa sih? sebagai pengaman di area Ruko The Arcade. Oke Pak, saya mau nanya satu pertanyaan nih Pak. Mengapa bangsa Indonesia memerlukan identitas nasional? Identitas nasional penting karena menjadi ciri khas dari jati diri bangsa Indonesia. Dengan identitas nasional, bangsa Indonesia dapat memperkuat persatuan dalam keberagaman. Oke. Terus pertanyaan kedua, mengapa bangsa Indonesia memerlukan integrasi? Integrasi diperlukan untuk menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Oke. Ya, kembali lagi. Nama saya Maulana Agusti, jurusan Teknik Mesin. Kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sih yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi? Jika negara tidak berintegrasi, maka terjadi adalah perpecahan konflik antara kelompok. Udah. Oke. Ya udah, makasih.